Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih solehah? Oke, sebelum kita belajar, mari membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Mengapa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Apa saja faktor-faktor penyebabnya? Adakah hubungannya dengan wilayah Indonesia? Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Indonesia mempunyai banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia, yaitu 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya. 2. Kondisi negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Kondisi dan keadaan alam tiap daerah dan tiap pulau di Indonesia tidak sama. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana masyarakat yang tinggal di kota? Ya, di kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor, atau bekerja di pabrik. Keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Ada banyak suku yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia. Dibanding negara lain, jumlah suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik pulau besar maupun pulau kecil. Apa saja suku bangsa yang ada di Indonesia? Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia yaitu suku Jawa, suku Dayak, suku Minang, suku Bali, suku Asmat, dan masih banyak suku-suku lainnya. Subtema 1, pembelajaran 4. Halaman 32, bahasa daerah terancam punah. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Dadang Sunendar, mengumumkan bahwa penelitian yang menunjukkan kemungkinan segera punahnya 139 bahasa etnis atau daerah di Indonesia. Badan bahasa kami itu yang teridentifikasi baru 617 bahasa. Jumlahnya lebih dari 700 bahasa. Dan jumlah yang terancam punah di data kami 139 bahasa, kata Dadang.
Ia menuturkan, dari 617 bahasa yang telah diidentifikasi oleh Badan Bahasa Kemendiknas, sebanyak 15 bahasa daerah statusnya dinyatakan punah. Alasan utama kepunahan tersebut menurut Dadang adalah tidak ada lagi orang yang menggunakannya dalam percakapan. Ancaman kepunahan bahasa-bahasa daerah ini perlu mendapat perhatian, sebab kepunahan bahasa sama dengan kepunahan peradaban manusia yang menggunakannya. Kepunahan bahasa daerah paling besar ditentukan oleh faktor sikap penutur bahasa itu sendiri terhadap bahasa daerahnya atau penurunan jumlah penutur bahasa. Faktor kepunahan bahasa daerah juga dikarenakan perang, bencana alam, letak geografis, dan sikap bahasa penutur. Ini, kata dia, banyak orang tua yang tidak mengenalkan bahasa ibunya kepada anak-anaknya, sehingga generasi muda tidak mengenal lagi bahasa daerah dari kedua orang tuanya. Padahal, seharusnya orang tua bisa mengenalkan bahasa daerah atau bahasa ibu serta bahasa Indonesia kepada anak-anaknya. Harus kita sadari bahwa sebuah berkah dari Tuhan, bangsa Indonesia punya khazanah bahasa daerah yang kaya. Katanya, ya, bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Amatilah teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggalmu atau di kelasmu. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Adakah temanmu yang menggunakan dialek atau bahasa yang berbeda? Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu disatukan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Soleh-solihah, silahkan dibaca ya di halaman 35 tentang bahasa daerah di Indonesia. Oke? Tugas di halaman 33, ide pokok bahasa daerah terancam punah. Untuk pembelajaran hari ini saya kira cukup dan mari kita baca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.